Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil al-imam al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati umrihi fi darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala farqa fi dzalika baina ayyakuna al-ma'u waridan aw mawrudan. Dan tidak ada perbedaan pada yang demikian itu antara ada air yang datang atau didatangkan. Ini tentang yang dimasak daging dengan air, jadilah air itu berubah warnanya, berwarna-warna dengan perantaraan darah yang tersisa, maka itu madarat. La yadullu, tidak madarat. Ini tentang masalah najis daging, kemudian dimasak dengan air, jadilah air itu berubah warnanya dengan perantaraan darah yang tersisa pada daging itu, maka sungguh tidak madarat, baik yang didatangkan atau yang datang itu air. Haza illam yughsal qabla wadhihi, bermula ini apabila tidak dicuci sebelum ditaruhnya fil gidi di gidir, kalah midani, seperti daging domba, kambing. Kambing dipotong belum dicuci. Kemudian kita masak masak aja, dimasak pakai air. Nah, itu berubah. Nah, dimasak daging dengan airnya berubah. Airnya berubah dengan perantaraan daging yang tersisa darah di atasnya. Itu enggak menjadi madarat dengan catatan belum dicuci waktu ditaruhnya. Jadi belum cuci tuh, masih ada darahnya tuh, dikit, itu kan dimasak betul. Begitu dimasak, airnya berubah. Nah, dengan sebab perantaraan darah yang tersisa pada daging itu tidak madarat. Seperti daging kambing itu, taruh gidir. Fa'in gusila qabla dzalika, maka jika dicuci sebelum yang demikian itu, artinya dicuci dulu tuh dagingnya, baru dimasak. Dimasak dengan air, berubah tuh, dengan sebab ada darah yang pada daging tersebut. Kalah mil jamu, seperti daging kerbau. Wasaral ma'u mutaghayyiran, jadilah air itu berubah. Bima dzukira, dengan apa yang disebut fa innahu yakunu mudarrat, maka sering madarat. Najis itu. Kan sama-sama berubah dengan perantaran darah yang ada pada daging. Air berubah. Nah, yang tersisa pada daging itu ada darah. Nah, berubah tuh. Sama-sama berubah. Satu madarat, satu tidak madarat. Kalau meletakkannya sebelum dicuci, tong daging nih, dah taruh aja, masukin dah, dimasak tuh, sayur, sop atau apa itu, berubah tuh air dengan sebab darah yang tersisa.
belum dicuci, itu la yadurru, tidak mudarat. Yang najis tuh, ya. Kalau diletakkannya dicuci dulu. Dicuci dengan air, masukin baru dimasak, berubah. Nah, itu mudirun madarat. Kenapa alasannya? Li'anna syarta izalatin najasati walau ma'fuwan anha zawalul awsaf. Karena bahwasanya syarat hilangnya najis, syaratnya nih hilangnya najis, walaupun tuh najisnya dimaaf. Ya, najisnya dimaaf, anha dan najis itu zawalul awsaf, hilang sifat-sifatnya. Tuh, jadi najis ya yang dimaaf. Syarat hilangkannya najis itu ya hilang sifat-sifatnya, baunya, warnanya, rasanya. Fala budda min ghuslihi qabla al-wati, tak bersida dari mencucinya sebelum menaruh hatta taswar ghusala, sehingga bersih basuhannya. Tuh ya. Bersih basuhannya. Berarti kalau udah dicuci itu daging dimasak. Ada darah yang tersisa pada daging tersebut sehingga merubah pada air dengan sebab darah yang tersisa pada daging. Itu darah tuh. Ya. Kalau misalkan tidak dicuci, nah nggak dicuci langsung aja nih, nah itu nggak mudarat. Tapi kalau dicuci dulu, dicuci baru dimasak, ternyata masih ada darahnya, merubah air, ya, dengan sebab ada masih darah yang tersisa, nah itu mudirun madarat. Kenapa? Syaratnya ya menghilangkan najis itu walaupun dimaaf hilang sifatnya, berarti masih ada tuh sifatnya, apa? Zatnya ya, warnanya, rasanya masih ada, warnanya merah. Ya, darah. Nah, itu madarat. Kalau dicuci sampai bersih. Apa dawu Khadir? Berikan pada Khadir. Wa qarrara Syekhuna Atiyah, dan telah menetapkan, mengukuhkan Syekhuna guru kami Atiyah, annahu yu'fa, bahwa saya dimaaf anid dami, dari darah, alladzi 'alal lahmi, yang ada di atas daging, iza lam yakhtalit bima'in, apabila tidak bercampur daging itu dengan air. Jadi ini hewan dipotong nih, ya, kemudian dagingnya itu ada darahnya, yang pada daging itu, selama dia nggak bercampur dengan air, itu darahnya dimaaf. Wa illa fala yuqfatu, jika tidak, artinya bercampur dengan air, dicuci dulu tuh masih ada darahnya, itu nggak dimaaf. Fala yuqfa, maka tidak dimaaf daripada daging itu. Kama yaqubi majazir ghairi dhani, sebagaimana terjadi di tempat pemotongan hewan selain domba, kambing. Amadanu fala yakhtalitu lahu bima'in. Adapun kambing, domba itu tidak bercampur daging dengan air. Beda sama sapi, ya. Kalau domba itu, kambing nggak bercampur tuh dengan apa? Dengan air. Wa illa Wahazat tafsir bi ghairi ma'i tabkhir. Bermula ini tafsirnya itu pada selain air masakan, ya, air yang dimasak. Amma huwa ka'an kharaja minal lahmi ma'un wa ghairul ma' fala yadurru. Adapun ya yang dimasak itu seperti keluar dari daging air. Dimasak tuh, keluar daging itu air. Ya. Wa ghairul ma', dan merubah pada air, fala yadurru, maka tidak mudarat. Sawa'un kanal ma'u waridan aw marudan, baik air yang datang atau didatangkan. Pat tafsil, maka terperinci beda pada darah itu, alladzi 'alal lahmi, atas daging, innama huwa qabla wadhi fil gidri, sesungguhnya sebelum ditaruhnya di gidir. Itu masalahnya. Kalau ditaruhnya di gidir, ya, dicuci dulu tuh daging, kemudian berubah airnya tuh. Nah, itu mudarat. Tapi kalau belum dicuci, dimasak tuh dengan air, itu daging merubah pada air karena ada darah yang tersisa pada daging itu la yadurru, tidak mudarat. Walladzi sami'tuhu min syekhina, kata Syekh Nawawi, dan yang
kami mendengarnya dari guru kami Al-Hibni. Maka lahu Khadir, dari guru kami Al-Hibni, apa yang telah mengatakannya Khadir. Tatimmatun hadhi tatimah, ini satu kesempurnaan. Luawih talatoma halqi bidam, jikalau bercampur air cukur rambut dengan darah. Kalau dulu kan kita ini cukur pakai bisa berdarah tuh. Nah, dicampur air, jikalau bercampur air pangkas rambut dipotong rambut dengan bercampur dengan darah. Lam yu'fa, enggak dimaaf, anhu daripada itu enggak dimaaf. Bin nisbati lima'it tanzib, dinisbatkan bagi air tanzib yang membersihkan. Bada izalati sari, sesudah menghilangkan rambut. Kan rambut potong tuh. Nah, biasa pakai apa itu? Kayak pisau gitu ya. Dulu kan suka tajam pisau, suka berdarah. Nah, itu kalau bercampur tuh air memangkas rambut itu, potong rambut dengan darah, nggak dimaaf. Amal ma'ul awal, adapun air yang pertama, allazuballu bi sya'ru, yang dibasahi dengannya rambut, diyuhlaqa, untuk dicukur rambut, fayufa, maka dimaaf. Jadi basahin dulu, baru bersihin deh tuh, rambutnya dipotong. Nah, itu dimaaf, ada darah. Kenapa? Lima syaqqati halqi sya'ri, karena sulit memotong rambut, mencukur rambut biduni bali, tanpa dibasahin. Ini kan zaman dulu nih. Kalau sekarang udah canggih, kayak mesin. Nah, lu masih pakai kayak pisau gitu kan? Nah, tajam, suka luka, ada darahnya kena. Nah, itu sulit kalau nggak dibasahin dulu. Asamina asyara jeratun bikasmi ma yukhrijul ba'id, termasuk najis itu suatu yang mengeluarkannya onta, dikeluarin onta. Au ghairi, atau selainnya, lil ijtirat, untuk makan yang kedua, dikeluarin makan lagi. Itu disebut najis. Wa amma ma yakhrujuhu, adapun apa yang dikeluarkannya min janibami, dari pinggir mulutnya, indah haijan, ketika mengunyah. Wah, tuh onta dikunyah, keluar tuh suatu dari mulutnya ketika mengunyah. Al musamma bil qullah, dinamakan gullah. Falaisa binajis, itu enggak najis. Lianahu minal lisan, itu dari lidah Jadi kalau mengeluarkan onta atau selainnya itu untuk makan yang kedua, dikeluarin makan lagi, itu najis. Tapi yang dia kunyah tuh, yang ada di sisi mulutnya, dia keluarkan, namanya gullah, itu enggak najis, karena keluar dari lisan. At-tasi'a asyara 19, ma'ul mutanafid, air baqabiqi alladzi laurihun, ini air yang melepuh, yang punya bau di kulit tuh. Air kita kan kayak kena apa nih? Kena melepuh kita nih, mainan panas, melendung, kalau kita melendung tuh. Nah, melendung ada airnya nih, ada airnya. Kalau dia itu bau, itu najis. Yang melepuh tuh, nah, panci panas, senggol itu kan melepuh. Nah, gorengan, nah, panas, melepuh. Nah, kalau itu bau, ada baunya, itu najis. Wa illa, jika tidak, fatahirun, kalau nggak bau, suci. Nah, jadi dilihat tuh air yang melepuh gitu, bau nggak nih? Kalau bau, dia najis. Kalau nggak bau, nggak. Khilafan li Rafi'i, berbeda bagi Imam Rafi'i. Al-Isron 20, dukhonun najasa, asap najis. Asap najis, najis. Asapnya najis, najis, najis. Wahwal munsasil, yaitu asap yang terpisah. Minha, dari najis. Biwasitotin narin, dengan peran api. Karena najis, ada asapnya. Nah, asapnya itu bukan najis. Tapi dukhon najasa, asap najis yang terpisah dari najis dengan peran api. Wa kadza bukhara, begitu uapnya. Uapnya juga wahwalab, yaitu lidah api, as-safi, yang jernih, minad dukhon, dari asap. Wala farqa fi dzalika, dan tidak ada perbedaan pada hukum najis baina ayyan fasila min najisil ain, di antara terpisah dari najis ainnya. Kaljullah, seperti kotoran yang keras, au kal hatab bil mutan, atau seperti kayu yang terkena najis. Ini kayu najis, air kencing, dibakar, asapnya itu kan najis kan. Uapnya juga dukhonun najasa, najis tuh, bil baulina, yang terkena najis dengan air kencing. Asal umpama ini kayu kencingin, bakar, kena api, naik dah tuh, nah itu najis asapnya.
Najis asapnya. Ya. Kalau kentut gimana kentut? Enggak, walaupun bau. Ini kentut, tandangin. Ya, tandangin plastik. Ya, diikat itu. Diikat apa ya? Dikantongin dibawa sholat. Sah nggak sholatnya? Sah. Ya. Kalau beda ya. Nah, kalau asap dari najis tuh. Ya, dukhanu najas, asap najis. Ya. Seperti kayu apa namanya? Kayu bakar yang terkena najis dengan air kencing. Masalah umpama. Sumalam an-narutu batal farji ala ta'asamin. Kemudian kita bilang bahwasanya basahnya kehormatan ya itu ada 3 bagian. Perempuan ya ada 3 bagian. Tahiratin, suci, qat'an. Ya, kehormatan wanita itu basah, suci secara pasti. Apa itu? Wahyan nasyi'ah mimma yazaru minal marah inda qudiha ala qadamaiha. Yaitu yang muncul dari sesuatu yang nampak dari wanita ketika duduknya di atas 2 telapak kakinya. Nah, itu basah ya. Bagaimana hukumnya? Itu suci secara pasti. Wa tahiratin, suci alal asli di atas qaul yang paling sahih, wa hiya ma yasiraiha zakarul mujami, yaitu suatu yang sampai kepadanya itu zakar orang yang menjima, ya suaminya. Wa najisatin, najis hukumnya. Basah pada kehormatan itu najis. Apa itu? Wa hiya ma wara'a zalik, yaitu yang di belakang demikian itu. Lakin hadil aksamu fi farjil adamiyati la fi farjil bahima. Tetapi bagian-bagian ini pada kehormatan manusia, bukan pada kehormatan binatang, ya. Li'annal bahimata laisa laha illa manfaatun wahidun lil bauli wal jima. Karena bahwasanya hewan itu tidak ada bagi hewan kecuali satu lubang. Lil jima, lil baul, buat kencing, buat jima di situ jalurnya. Lain manusia, ya. Nah, makanya Nabi kita ya, keluar dari rahim bukan melalui tempat air kencing, bukan, beda sama kita. Ya. Jadi Nabi kita, kalau kita ini keluar dari air kencing, Nabi beda, Nabi kita. Ya, bukan dari tempat jalur. Makanya dikatakan bagi hewan tidak ada kecuali satu lubang. Satu lubang itu lil baul wal jima. Untuk kencing dan untuk jima. Jadi beda, Nabi kita keluar dengan kita ini beda jalurnya, ya. Bukan tempat jaluran air kencing, bukan dari situ, ya. Nah, itu ada dalam itu siapa itu di YouTube, siapa yang kecil dalam itu? Ya Nabi keluar disesar, ya, bilang Nabi disesar katanya, ya. Nabi keluar, tapi keluarnya bukan dari lubang yang seperti kita, beda, ya. Itu sosial kita. Walau sobiu mengatakan sobiu. Parun, ini bermula cabang masalah. Al-masyimatul kharijatu ma'al walad tahiratun. Ari-ari yang keluar bersama anak itu suci. Ari-ari itu, ya. Itu melahirkan ada ari-arinya. Bagaimana hukum ari-ari? Suci. Ya, suci ari-ari. Qala Syibra Milsi, berkata Syibra Milsi, wa zahir annaha la yajibu fiha syai'un. Dan yang zahir, yang mutamat bahwasanya ari-ari itu tidak wajib padanya sesuatu. Nah, wajiban. Ada suci dia, ya. Faidatun hazi faidah. Ini suatu faidah. Al-fudalatu minan nabi sallam tahiratun wa kadza sairul anbiya tashrifan li maqamihim. Kotoran-kotoran dari Nabi sallam, Nabi kita itu suci. Nah, ini suci ya. Kotoran-kotoran Nabi kita itu suci. Dan begitu juga sairul anbiya, seluruh para nabi-nabi. Ya, tashrifan li maqamihim, karena memuliakan bagi kedudukan para nabi-nabi. Bukannya mereka. Kalau kotoran kita apa? Najis. Ya, kalau fudalat kotoran-kotoran dari nabi itu suci. Dan juga nabi-nabi yang lain selain nabi kita. Ya, kenapa itu? Tashrifan li maqamihim, memuliakan bagi kedudukannya. Kedudukan para nabi. Wa ma'azalika, serta demikian itu karena kotoran nabi suci, ya juzu al istinja'u biha, boleh buat istinja tuh dengan kotoran-kotoran nabi. Boleh dengan istinja kotoran nabi. Idza wujidat fiha syurutul hajar ala mu'tamad. Apabila didapatkan pada kotoran-kotoran itu syarat-syarat batu di atas mu'tamad. Nih kotoran nabi, keras. Kan sama dengan batu keras tuh. Ya, jadi istinja dengan batu itu bukan batu aja. Makna hakiki batu itu keras, keras. Bisa menarik, bisa
menarik, suci. Nah itu suci. Karena kotoran Nabi suci, boleh itu pakai istinja. Kalau kotoran masuk nggak boleh. Kotoran selain Nabi itu keras. Nah, bisa menarik, tapi itu najis. Kalau kotoran Nabi suci, maka boleh dipakai buat istinja dengan catatan ada pada syarat-syarat batu. Keras, dapat menarik, tuh, ya. Kan begitu syaratnya. Nah, tulang keras, dapat menarik, tapi nggak boleh, kan itu makanan. Tulang makanan jin. Roti kering bisa, itu bisa dimakan, jangan, boleh. Ya, kan kering roti, suci, ya kan? Boleh nggak pakai istinja dengan roti? Nah itu kan dimakan, nah, boleh. Ya, tulang, tulang itu makanan jin, ya, boleh. Dan itu kotoran Nabi suci, suci keras, bisa menarik, boleh pakai istinja. Bi khilafil baul lain halnya kencing. Nah, kalau kencing nggak boleh, lain kencing. Wala yajuzu akluha dan tidak boleh memakannya illa iza kana litabarruk kecuali apabila adalah makannya itu untuk keberkahan. Kalau tabarruk silakan. Wa yajuzu wa tauha birijli dan boleh menginjaknya kotoran itu dengan kaki. Boleh aja diinjak ya. Wala farqa baina ayyakuna zamanan nubuwah au ba'da. Tidak ada perbedaan antara terjadinya itu zaman kenabian atau sesudahnya. Baik zaman Nabi atau sesudah zaman Nabi. Sudah kenabian tuh, zaman kenabian atau sudah sebelumnya terjadinya zaman kenabian atau sesudahnya. Waqad waqa'a liwa izin dzikru sifatin salam dan sungguh telah terjadi bagi orang yang memberikan nasihat menyebut sifat-sifat Nabi sallam. Pamin jumlati ma qalahu liman ya'iluhum maka jumlah apa yang mengatakannya liman yaizum bagi orang yang memberikan nasihat kepada mereka anna baulahu sallallahu alaihi wasallam khairum min salatikum bahwasanya air kencingnya Nabi sallallahu lebih baik daripada salat kamu. Ada orang memberikan nasihat begitu dengan sifat-sifat penyebut sifatnya Nabi lebih baik tuh ya. Air kencing Nabi lebih baik daripada salat kalian. Gitu, memberikan nasihat. Ya, intah selesailah daripada katanya. Qala al-Mudabiri berkata al-Mudabiri wa huwa sahihun wa shawab. Ini sahih benar. Nasihat enggak menyalahi. Nasihat ini enggak menyalahi. Ya, air kencing Nabi lebih baik daripada salat kalian, daripada salat kamu. Kata orang yang memberikan nasihat. Kata al-Mudabiri wa huwa sahihun wa shawabun. Ya, nasihatnya benar itu. Ya, sahih. Wa yuwajjihu bi umur minha dan diarahkan dengan perkara-perkara di antaranya inna hadzal wa'iza yuhtamalu annahu min arbabil kasbi. Sesungguhnya orang yang memberikan nasihat ini dimungkinkan bahwasanya termasuk orang yang ahli kasab. Kelihatan ahli kasab tuh ini orang ibadahnya karena Allah apa karena manusia, karena ingin dipuji. Kelihatan sama dia karena kasab. Dibukakan hijab terlihat tuh. Ya. Ibarat batu nih. Kalau kita taruh di bawah flash yang tertutup, taruh pongguan, masukin, kelihatan enggak sama kita? Agak. Tapi kalau Allah perkenankan kasab ke orang itu kelihatan, oh adanya batu biru dimasukin, hijau kelihatan dia. Kasab namanya, ya. Ini para aulia, ya. Allah kasih tuh, ya. Terlihat olehnya. Ya. Bahkan saya pernah dulu sampaikan seorang waliullah Kiai Abdul Hamid, ya, Pasuruan, ya, kenal tuh seorang waliullah. Ada seorang pengen ngasih hadiah kepada beliau. Lalu begitu sampai di sana, dia lihat orang banyak, yang hadir banyak pada ngasih amplop, ngasih hadiah. Dia berpikir, wah banyak yang ngasih. Tadi dia pengen ngasih besar, udah 10.000 aja dah. Orang pada sama ini kok nggak ketahuan. Dia ganti deh 10.000 tuh di amplopnya dimasukin. Yang tadinya pengennya gedean, ngelihat orang banyak, bukan sendiri, udah banyak ini orang, udah.
10.000. Begitu dia salaman dengan Kiai Habib Abdul Hamid, Kiai Habib ngomong, kan dia di hati ngomongnya di hati ya, nah 10.000 aja. Jadi dijawab sama Kiai Abdul Hamid. Begitu salaman dia bilang 10.000 juga nggak apa-apa katanya. Tuh, 10.000 nggak apa-apa. Kira-kira gimana gitu mukanya tuh? Ngomongnya di hati, ya mungkin ngasih gedean 100.000, mungkin diganti 10.000. Begitu salaman 10.000 nggak apa-apa. Tuh, dibukakan. Ya. Asyik tuh. Ya. Dulu Habib Husin, kan karomahnya Habib Ali. Ya besok maulid nih malam ini ya, sekarang haul. Karomahnya Habib Ali bin Husin itu adanya di Habib Husin, Habib Ali bapaknya, gurunya Mu'alim, gurunya ulama Jakarta, Habib Ali bin Husin. Terus karomahnya turunnya di Habib Husin. Yang memberikan tanda itu adalah Mu'alim Syabihadami. Itu masuk dan ruangan, Mu'alim bilang saksikan. Aneh bicara bahwasanya karomahnya Habib Ali bin Husin ada di Habib Husin. Dia Husin karomahnya. Nah, satu ketika Habib Husin sholat tuh di Masjid Al-Ihsan. Di Al-Ihsan. Ya. Nah, kemudian sholat Jumat waktu itu ada tahlil. Habis Jumat tuh tahlil. Ya di seberang tuh. Ya, nah, baik. Saya diundang ngikut situ tuh di luar supaya panggil, panggil Ustaz, "Tan sini masuk kalau." Masuk tuh banyak habaib. Habib Husin, Habib, saya dulu diri dah. Orang ini, udah selesai acara, udah makan tuh. Ada pisang aja cakep banget. Cuman tangan saya kagak nyampe, jauh situ pisang gitu. Ya udah saya diam aja. Cuman di hati saya ngomong, pisang enak banget tuh, pisang aja cakep banget gitu. Terus makan pisang aja, cuman tangan nggak nyampe. Ya udah saya nggak hampir. Habib yang sebelah ini motekin buat Habib Husin nipip. Ya. Di hatinya ngomong pisang enak banget, ngomong gitu. Kan Husin, nih makan buat ente gitu, nih buat ente makan gitu. Ya. Ngomongnya di hati, enak banget pisang tuh gitu. Habib Husin dikasih sama Habib, diterima. Begitu diterima langsung nih makan buat ente gitu. Padahal saya ngomongnya di hati gitu. Husin ya. Terus yang kedua, kobokan, habis makan. Kobokan depan Habib Husin. Saya mau ngobok tangan saya. Nah, habis saya kagak enak gitu. Habib, nggak apa-apa tuh, buka sana koboknya situ. Begitu. Saya kagak ngomong, cuman Habibnya apa? Nggak apa-apa, patahnya kobok tuh. Ya, dibukakan hijab tuh. Kita kagak ngomong di hati, ya, Allah bukakan. Begitu pun ini ahli kasyaf. Ya. Waqad Allah Ta'ala nariyain fi sholatihim. Allah perlihatkan kepadanya itu ya riya sholatnya mereka. Dilihatin lagi sholat nih, dia lihat sholatnya riya, pengen dipuji. Ya, kok itu tahu? Nah, lain orang kasar diperlihatkan Allah Ta'ala. Allah perlihatkan yang sholat itu apa? Riya, pengen dipuji. Al-yuqal atau dikatakan inna baulau salam yustasfa bihi. Sesungguhnya air kencingnya Nabi yustasfa, dijadikan kesembuhan tuh. Ya, bihi dengannya. Nah, sakit minum air kencing Nabi jadi sembuh, jadi baik. Nah, itu wa huwa nafi'un, maka air kencing Nabi itu bermanfaat. Wa sholatu ghairu muhaqqatil qabul, salat mereka itu tidak diterima. Karena riya. Jadi salat enggak diterima, sama air kencing Nabi bisa jadi kesembuhan, jadi obat. Ya, jadi kesembuhan tuh. Lebih baik mana? Ya, sholatnya kagak diterima, air kencing Nabi bisa jadi kesembuhan, asbabnya itu Nabi itu utama. Jadi ada orang yang memberikan nasihat bahwasanya air kencing Nabi lebih baik daripada sholat kamu. Ya, kata itu sahih, benar tuh nasihat. Ya, karena orang yang sholat diperlihatkan Allah Ta'ala kepada dia sholatnya riya, pengen dipuji. Air kencing Nabi manfaat, jadi kesembuhan. Berarti lebih baik daripada sholat yang kagak diterima. Waslun wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.